Salam, saudara dikasih Tuhan, dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya di channel Cross Christ. Saya selalu berdoa untuk Anda, dan Anda selalu sehat dan tetap semangat bertekun dalam pengajaran firman. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda dari gereja yang asli, tanda dari gereja yang sejati. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, apa tanda dari gereja yang sejati itu? Karena kami sekeluarga harus memilih bergabung di sebuah gereja, bertumbuh di sana, mengakar di sana, pelayanan di sana, mengabdi di sana, persembahan perpuluhan di sana. Maka kami harus mencari gereja yang asli seperti apa, Pak? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu dan haus akan firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami bertekun di dalam firman yang asli. Bukan hanya orang membaca Alkitab, tetapi tidak mengajarkannya secara asli. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi murid-Mu, murid kebenaran, dan terlebih menjadi pelaku firman setiap hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, apa tanda gereja yang sejati? Yang akan kita bahas ini sudah dibahas dalam gereja-gereja berabad-abad yang silam. Tetapi mungkin banyak gereja sudah melupakan, sudah meninggalkan. Kenapa? Ya, saya menduga gereja pada abad ini sudah banyak menjadi tawar. Hanya mereknya saja gereja itu pakai salib. Tapi sesungguhnya gereja sudah menjadi tawar. Kenapa? Karena telah ditawar oleh dunia. Berapa nawarnya? Ya, mungkin murah-murah, murah meriah. Kenapa? Karena sudah kehilangan tanda gereja yang sejati. Nah, hari ini kita akan membahas sekali lagi tentang apa itu tanda dari gereja yang sejati. Mengapa harus memilih bergabung di sebuah gereja? Banyak gereja. Di dalam satu kota ada lebih dari 50 gereja. Wah, gereja mana, Pak? Kita harus milih nih. Di dalam satu wilayah kecamatan ada juga banyak gereja. Sama-sama mereka itu para pemimpinnya, para konselor menelpon, entah mendapat telepon dari mana, mengunjungi kami dan meminta kami untuk bergabung di sana untuk menumbuh kembangkan gereja. Nah, kita berpikir, wah, mereka sama-sama memikat, sama-sama menarik, memikat, menarik. Nah, ini yang bahaya ya. Kita harus ke sana, ikuti ibadahnya, apa yang ditekankan, apa yang ditinggalkan. Nah, gereja-gereja berabad-abad silam sebenarnya telah memberikan rambu-rambu. Apa saja tanda dari gereja yang sejati? Satu golongan mengatakan hanya dua. Satu golongan lain menambahkan satu menjadi tiga. Nah, saudara, yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah dibahas oleh tokoh-tokoh gereja sebelum kita. Bahkan bapak-bapak gereja, para ahli-ahli teologi, sistematika sudah membahas dan sudah menekankan tentang tanda dari gereja ini. Nah, untuk menjadi panduan bagi saudara membawa keluarga bergabung di gereja mana, mari kita menyimak pelajaran dari video ini. Tanda dari gereja yang sejati. Saudara boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar di akun YouTube Cross Christ ini. Jangan komentar di media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi berikan komentar pertanyaan, mungkin saya bisa menyampaikan video selanjutnya. Komentar di akun YouTube Cross Christ. Saudara harus menyimak sampai akhir baru bisa memberi komentar. Kalau hanya membaca judulnya saja di YouTube ini, saudara bisa salah tangkap, salah mengerti, salah paham, atau gagal fokus. Nah, tanda dari gereja yang sejati, yang pertama itu pemberitaan firman. Yang kedua, pelaksanaan sakramen. Nah, dua ini saja kita sudah dapat menyimpulkan. Dua hal ini dikejar, diutamakan, dan ditekankan oleh para rasul.
bahkan juga Yesus. Sekalipun Yesus dicatat bahwa Yesus tidak melakukan pembaptisan, hanya para murid. Nah, saudara, tambahan yang ketiga yaitu gereja melaksanakan disiplin gereja atau siasat gereja. Untuk siapa ini? Untuk semua anggota gereja, termasuk para pemimpin dan pelayan gereja yang melakukan pelanggaran moral, pelanggaran kekudusan, pelanggaran doktrin terutama, yang paling mendapat disiplin gereja. Nah, kita bahas yang pertama yaitu pemberitaan firman. Saudara dikasihi Tuhan, kita mendapati gereja-gereja masa kini memang mengundang pengkhotbah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Nanti setelah aku akan datang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Dan sekarang ini gereja-gereja makin gencar mengadakan KKR. Benarkah mereka mengalami kebangunan rohani? Atau hanya ingin menyenangkan telinganya, menyenangkan hatinya saja? Sungguhkah mereka setelah pulang dari ibadah itu mengalami sebuah kebangunan rohani? Pernahkah saudara menyimak para pembicara yang diundang, para pengkhotbah yang diundang, apakah mereka setia kepada firman? Apakah mereka setia kepada pesan teks? Atau mereka hanya membawa Alkitab, lalu membacakannya, lalu dia berjalan ke sana kemari seperti seorang orator yang ulung, yang hebat, tapi lupakan teksnya. Dia melupakan pembacaan ayat yang penting tadi. Dia tidak membahas itu. Saudara dikasihi Tuhan, pemberitaan firman adalah satu tanda dari gereja yang sejati. Jika gereja tidak ada pemberitaan firman, pemberitaan itu bisa dari berkhotbah secara umum melalui KKR, kebaktian minggu, lalu konseling. Konseling kalau nggak ada firman, bukan konseling Kristen, bukan gereja juga. Setelah dia berkhotbah hari Minggu, berkhotbah pada acara-acara akbar, acara-acara raya di gereja, dia mungkin memberi nasihat dalam kunjungan-kunjungan, lalu mungkin komsel, PA, pendalaman Alkitab, Bible study. Apakah ada pemberitaan firman? Apakah ada pengajaran firman? Apakah ada bertekun dalam firman? Atau hanya ayat itu dicari yang indah-indah, yang bagus-bagus, diketik cantik-cantik, rapi-rapi, lalu ditempel menjadi slogan-slogan. Setelah itu dilupakan. Saudara, kita harus menyimak. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di tengah-tengah kata-kata itu ada kata "dan". Ini menunjukkan sesuatu yang setara dan juga sama. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemberitaan firman harus bertolak dari nama Yesus yang mengatakan kalimat ini. Ketika kita berkhotbah atau mengajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak menyebut, tidak closing statement dengan kalimat atau kata nama tentang Yesus yang sangat berkuasa ini, seorang pengkhotbah abad 21 berkata, khotbah dan pengajaran tanpa salib Yesus bukan Kristen, bukan khotbah. Itu lebih menakutkan. Ingat sekali lagi, khotbah, pengajaran, Bible study, komsel, tanpa menekankan atau memberitakan Kristus yang disalib itu bukan Kristen, bukan gereja, bukan khotbah, bukan PA, bukan komsel. Itu hanya kumpulan-kumpulan orang makan-makan, orang hura-hura, nonton artis dan sebagainya. Jadi setiap pengkhotbah, setiap pengajar Kristen, dia harus closing statement dengan kalimat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus menggenapi 3 kata ini, jalan, kebenaran, hidup, itu melalui peristiwa salibnya. Nah, kalau salib ini nggak diberitakan di dalam gereja, bukan gereja, bukan Kristen, dan bukan khotbah. Dia berbusa-busa beribu-ribu kata,
diucapkannya itu bukan khotbah, walaupun membawa Alkitab. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang kalimat ini saya sudah menulis lagunya, lagu sederhana. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kata-kata ini begitu penting. Langit dan bumi yang begitu besar akan hancur, akan lenyap, akan berlalu. Kata-kata Yesus yang diejek dan dihina orang-orang Yahudi, terutama tokoh-tokoh agama, para guru di Yahudi, dia ini orang Galilea. Periksa kitab suci, apakah ada nabi dari Galilea? Enggak ada. Yesus diejek tukang kayu. Riwayat keluarganya dibilang enggak jelas, padahal dia ahli kitab. Dia mestinya sudah membaca bahwa semua peristiwa tentang Yesus sudah dinubuatkan, sudah dikatakan sebelum itu terjadi. Tapi tetap Yesus mengalami fitnah dan mengalami ejek. Nah, orang yang memberitakan firman ini tentang nama Yesus yang menggenapi perkataannya di atas kayu salib, itu baru khotbah, itu baru gereja, itu baru pendeta, itu baru pastor. Tapi sekarang kan banyak ya orang berpakaian rapi, keren seperti ini ya, bawa pakai Alkitab, bawa kitab suci, naik mimbar. Wah, dia gagah sekali, lupa bahwa dia membawa otoritas Kristus, otoritas Tuhan. Yang punya firman itu Kristus. Setelah di mimbar dia jalan ke sana kemari, bukan masalah jalan ke sana kemari. Kita jalan ke sana kemari nggak masalah di mimbar. Tetapi ketika kita memilih sebuah teks ayat Alkitab, membacakan di atas mimbar, di depan seluruh jemaat, ribuan lagi jemaatnya, tetapi lupa tidak membahas ayat itu, kita hanya mengisi dengan tip metode bahagia, tip hidup sukses dan sebagainya. Saudara, sesungguhnya itu bukan gereja, itu bukan pengkhotbah Kristen. Mungkin dia hanya seorang yang memotivasi jemaat, tetapi pembicara yang seperti demikian tidak akan mengubah kerohanian jemaat, tidak akan mengubah. Dan tengoklah apakah gereja tersebut mengalami revival, mengalami kebangunan rohani. Karena yang membangunkan rohani seseorang adalah firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam setiap orang yang hatinya dilembutkan oleh firman. Nah, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat ini, sekalipun kita sedang mengajar tentang keluarga, kita sedang mengajar tentang soko guru, kita sedang mengajar tentang doktrin, manajemen kah atau apakah, kita sedang mengajar tentang pacaran anak muda, kita sedang mengajar tentang apapun tema-tema yang menarik zaman sekarang ini, kita tidak boleh melupakan perkataan Yesus ini. Jadikan mereka muridku, kata Tuhan. Jadikan mereka murid sang firman, murid sang kebenaran, murid sang hidup, dan murid sang jalan, supaya mereka jangan tersesat dan jangan meninggalkan sang jalan itu, yaitu Kristus Tuhan. Nah, ini tanda yang pertama, yaitu di dalam gereja itu ada pemberitaan firman. Tengok sekarang, gereja-gereja yang saudara ikuti, para pemimpin gereja yang saudara ikuti, ini masih panjang nanti tentang pembahasan firman. Apakah mereka setia kepada firman? Apakah dari setiap generasi, dari usia emas atau lansia sampai anak sekolah minggu yang belum bisa berjalan, mereka mendapat makanan firman, firman yang asli? Apakah anak-anak muda yang sekarang gandrung dengan media sosial, dengan teknologi informasi yang begitu cepat, mereka juga mendapat bagian firman dengan gayanya anak muda zaman sekarang, atau dilupakan? Saudara, kita harus mengecek, kita harus menengok apakah gereja di tempat kita bergabung itu mengajarkan firman,
menyampaikan firman dengan setia, atau sepotong-sepotong, atau menyampaikan tapi diskriminasi. Yang ini disampaikan, yang ini besok aja, jangan, tahun depan aja. Sampai mereka melupakan bagian-bagian teks firman Tuhan yang penting. Nah, memang semua teks Alkitab penting. Tetapi ada yang mendesak disampaikan, yaitu apa? Hidup yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah hidup yang bermakna, yang terpenting. Karena besok mungkin dia sudah tidak bisa mendengar khotbah lagi. Karena hari itu mungkin pengkhotbah berkhotbah untuk yang terakhir kalinya, tetapi dia belum pernah menyampaikan tentang salib Kristus yang mengubah nasib seluruh umat manusia, yang mengubah nasib perusahaan-perusahaan. Saudara, tengok apakah gereja saudara hanya menyampaikan metode-metode dan tip-tip hidup bahagia, hidup sukses, hidup diberkati, atau menyampaikan tentang firman yang setia kepada kebenaran, yaitu salib Kristus. Nantikan video saya berikutnya tentang tanda dari gereja yang sejati. Salam, Tuhan memberkati kita semua.